Saya adalah Dwi Tianingsih Adrianti, saya biasa dipanggil dengan Bu Atri. Sehari-harinya adalah dosen dari bidang dendrologi, jadi ilmu tentang pohon. Namanya ilmu tentang pohon ya, jadi mulai dari A sampai Z-nya, mulai dari pengenalan jenisnya sampai ke semua karakter morfologinya. Sebenarnya kalau melihat dari flora ya, terutama ya tumbuh-tumbuhan yang ada di daerah Puta ini sebenarnya potensinya cukup bagus, tetapi belum dieksplor dengan baik. Sehingga contohnya ya, misalnya penggunaan organ tumbuhan untuk ekoprint, kelihatannya hanya terbatas pada jenis itu saja. Yang kita bisa bayangkan kalau salah satu jenis itu dieksplor, dimaksimalkan ya, kemudian nanti munculnya adalah kelangkaan pada jenis itu karena pertumbuhannya tidak bisa mengikuti pemanfaatannya. Oleh sebab itu harus ada campur tangan orang lain dari yang lebih expert lah, mudahnya seperti itu, untuk membantu mereka mengeksplor jenis-jenis lain sehingga variasinya menjadi jauh lebih banyak. Jenis tumbuhan yang ditemukan di sini yang sudah pasti itu dari masyarakat ya, yang bisa kita lihat dari hasil yang sudah ada, itu ada jarak, kemudian ada jati yang sebenarnya bukan habitatnya, tetapi ternyata tumbuh juga di sini. Kemudian ada kenikir, kemudian tadi ada beberapa yang lain. Nah, sementara kalau dari hasil observasi sementara ya, sebenarnya ada banyak lagi. Contohnya di situ ada daun singkong mini, itu bisa dipakai. Kemudian ada tumbuhan hias, di sini juga banyak. Tadi yang terlihat juga itu ada kembang sepatu. Nah, kembang sepatu itu juga sangat-sangat sering dipakai. Ada juga lidah mertua. Nah, lidah mertua ini juga kalau digunakan di polanya itu, kemudian ditata sedemikian rupa, hasilnya pasti akan sangat bagus. Puspa ini sebenarnya dia adalah tumbuhan yang pionir. Dia bisa hidup pada area yang sangat-sangat terbuka. Karena pionir biasanya itu berasal dari bisa hutan atau mungkin sisa hutan yang kemudian rusak. Nah, terbakar atau tidak, tapi begitu terbuka maka jenis ini bijinya akan tumbuh. Sehingga kalau areanya itu sangat-sangat terbuka dan seed banknya itu juga lumayan banyak, maka akan bisa menjadi sebuah hamparan isinya puspa semua. Dari beberapa catatan yang sudah pernah dilakukan oleh orang-orang, banyak ya yang sudah mengerjakan itu, puspa ini juga memiliki potensi untuk menjadi pewarna alami. Kalau kita lihat dari bentuk daunnya, memang bentuk daunnya tidak indah, tetapi dari kandungan warnanya itu cukup menjanjikan. Nah, ini harus ada orang yang berani mengeksplor di situ. Pemetaan itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Bagaimana caranya? Sebenarnya kalau kita bisa ground check langsung menggunakan peta ukur, kemudian peta ukur yang sudah ada itu kan akan muncul jenisnya apa saja. Dari situ nanti akan muncul angkanya, apakah dia mengelompok ataukah mungkin
menyebar atau mungkin teratur, nanti kita akan tahu di dalam satu hamparan itu wujudnya akan seperti apa. Dari situlah kemudian kita memetakan titik untuk jenis A, jenis B, jenis C, dan yang lain-lain, dengan catatan pengerjaan peta ukur itu harus sedetail mungkin. Nah, disinilah sebenarnya kelemahannya kalau misalnya ternyata ada jenis-jenis yang tidak kita ketahui, kemudian pencatatannya juga tidak pas, nah hasil petanya juga tidak akan terlalu bagus. Nah, dari peta ukur yang sudah kita kerjakan itu kita tahu intensitas samplingnya, dan itu kemudian nanti akan dikonversi menjadi area yang lebih luas. Pemetaannya menjadi tidak sulit.